وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الراكبات من الوز به سواك عند حلول الحادث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن يريد رسول الله جاءك إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد pengurus Masjid Al-Rahman wal Jamaah, insyaallah kita mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan takbir. Kita sudah berniat untuk kita i'tikaf. Insyaallah kita Allah Subhanahu wa taala kita bacakan surah Al-Fatihah untuk para asis, para pelaku, para kita yang telah mendahului kita. Insyaallah hukumnya diizinkan Allah dari jannah dan dijauhi dari kemarahan beliau. Ala hazihi dunya dunya insyaallah Allah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan masih sunnah dulu. Panjang asal itu ada 3 bulan di saat ini, dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ini masih di tanggal berapa di sana? Berapa Zulhijjah? Tidak ingat? Tidak ingat lagi ya? Belum masuk Muharram, tapi insyaallah beberapa
di antara itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan tersebut apabila kita melaksanakan kebaikan-kebaikan maka ganjarannya dilipat gandakan, dan kebalikannya kalau kita melakukan perbuatan maksiat dosanya juga dilipat gandakan. Hanya bulan Asyurul aja ini yang begini. Kalau bulan Ramadan setiap kita melakukan pekerjaan sunnah itu nilainya sama dengan wajib. Kita melakukan dosa gak dilipat ganda oleh Allah. Ya, tapi jangan apa-apa terlalu berdosa. Jangan juga. Ya, tidak diganjar seperti itu. Cuma di bulan ini saja yang Allah tetapkan sangat istimewa. Perang nggak ada. Ya, makanya dikatakan haram sunyi. Ini memang nggak ada perang di Asharul Hurum. Orang Arab itu janjinya ditepati. Oke, kita nggak perang ya, nggak perang. Itu sudah kebiasaan mereka di bulan itu. Nah, dikatakan bulan yang sunyi nggak ada lagi ketinggian pedang. Ya, kalau sekarang kan ketinggian pedang. Nah, ada beberapa hal dalam bulan Haram ini saya ambil beberapa yang kejadian-kejadian yang ada di bulan Ramadan. Coba nanti dibuka surat Asy-Syu'ara surat ke-26. Jadi kita lihat dari Asy-Syu'ara surat ke-26 itu kita berkisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Siapa Nabi Musa? Nabi Musa itu Nabi yang paling hebat. Kalam Allah. Jadi Nabi Musa itu dijuluki dengan kalam Allah. Apa itu kalam Allah? Kalamnya Allah. Ya, bicara langsung kepada Allah. Yang naik kata Nabi Musa, pengen lihat jasa kayak apa? Itu Nabi Musa. Sehingga begitu Sina Allah tantangin, ditantangin oleh Musa Allah, nggak kuat. Bukit Tursinanya hancur, bayangkan. Belum Allah turun, betapa cahaya Allah, kekuasaan Allah nggak sanggup. Nah, itulah Nabi Musa yang dikatakan kalam. Dan Nabi Musa ini Nabi yang gagah, berani, yang sekali pukul orang itu meninggal. Dan semasih muda dia membela Bani Israel, bukan membela orang-orang yang Fir'aun. Pertama dia kedua lama-lama itu orang ajar. Nabi Musa itu dibela oleh Fir'aun. Kisah Nabi Musa itu mau dipelihara oleh Fir'aun. Jadi kisah saat itu Fir'aun mengatakan setiap bayi yang lahir dibunuh. Semua bayi lagi lahir dibunuh. Tapi Allah selamatkan Nabi Musa di Musa kemana? Dalam raja ditaruh di mana? Di sungai. Larinya kemana? Larinya ke istana. Bayangkan. Mau dibunuh kata istrinya. Nah, Musa. Itulah pertolongan Allah. Jadi kalau manusia ini sudah benar-benar menyerahkan diri kepada Allah, maka semua itu akan Allah yang jalankan. Orang itu kalau sudah kepentok baru pasrah. Pernah nggak kita kepentok dan pasrah? Doa yang terbaik seperti apa saya tanya dulu? Apa doa yang terbaik? Halo? Apa bacaan apa yang terbaik? Katanya kepepet. Yang terbaik itu bagaimana doanya? Rabbana atina fid Sabu jagat. Bukan lagi Rabbana atina, bukan lagi Rabbana. Tidak lagi. Doa terbaik apabila kita mengangkat tangan kita sudah tidak bisa bicara lagi dari keluar air mata.
sudah tidak bisa lagi mengatakan apa yang harus kita katakan. Yang bicara apa? Hati. Dan sudah, Allah Maha tahu yang kita tidak tahu. Itu doa terbaik. Pernah nggak berdoa terbaik seperti itu? Doa yang kita berdoa aja dan nangis saja gitu. Pernah nggak datang ke tempat mendekat Allah nangis? Orang coba yang pernah umroh nangis nggak? Pertama meninggalkan haram. Kenapa? Menangisnya itu bukan jahit. Dia berhadapan dengan Ka'bah, rumah Allah, Baitullah, yang dia sudah tidak sanggup lagi berkata. Jadi benar-benar datang. Ngomong apa lagi, dia tidak bisa ngomong gitu. Nah inilah yang terbaik. Makanya Allah sangat suka pada hambanya yang merintih, yang ngomong. Kalau permohonan kita masih biasa-biasa saja, berarti kita belum dekat banget. Orang lagi di rumah bapaknya atau orang tuanya, kita nggak bisa ngomong lagi, itu sudah apa tuh dia? Sudah nggak bisa dikatakan. Pas datang waktu itu langsung nangis gitu kan? Karena kejadian gitu kan, ada keluarga yang nangis aja dia nggak bisa ngomong. Itu sudah harus emosi kan? Jadi benar-benar kalau kita kepada Allah sudah seperti itu, waduh ya Allah, dijawab. Makanya ada hijab lagi. Nah, itu Nabi Musa asal kepada Allah dilepas. Allah sudah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kekuatan. Tahu tiada kekuatan? Hanya Allah. Orang kalau sudah benar-benar hatinya sudah kekuatannya hebat enggak? Saya sedikit kasih contoh. Ini untuk fisika. Kalau ini kalau per segini tingginya atau segini tingginya di per. Kalau kita peres sampai segini, kira-kira lompatannya kayak apa nih? Tinggi. Kalau kita sampai segini, yang mana yang paling tinggi? Apakah segini aja nih? Per yang kita tekan, segini, mana yang paling tinggi? Yang paling bawah. Terus sudah 0. Kalau kita sudah 0, ini jangan main-main. Jangan main-main. Ini teori fisika, ini. Teori alam. Kalau per itu sudah 0, loncatannya sangat tinggi. Logikanya, kalau kita sudah pasrah kepada Allah sepasrah-pasrahnya, ini akan tenaga yang sangat dahsyat. Siapa yang membuat hal itu? Kalau kita sudah kepada Allah kita kembali. Kalau nggak percaya, apa ini per rumah? Per ini mana yang tinggi? Nah kita kayak apa per kita ini? Nafsu kita ini bisa nggak kita kendalikan, kita tekan sehabis-habisnya sehingga nanti biarlah Allah yang memainkan. Nah ini yang kita dapatkan dari kondisi bagaimana Nabi Musa dilepas seperti itu. Dia menjadi kaya, menjadi muda, menjadi hebat, yang gagal sekali pojok orang meninggal, sehingga dia dikejar-kejar. Nah, ada cerita Nabi Musa yang paling terkenal, ya, yaitu ada di surat surah As-Surah, gitu kan.
Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Bagaimana diselamatkannya? Pada surat 66, pada surat ke-26 ayat 66 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya HP, yang punya Quran silakan. Fa'anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in. Lalu kami selamatkan Musa dan orang-orang bersama semuanya yang ada sama dia diselamatkan. Apa yang diselamatkan? Nabi Musa itu di depan lautan, di belakang tentara. Kira-kira apa yang terjadi kita? Udah nggak ada kekuatan lagi. Ke depan kejebur, ke belakang ditangkap. Jadi memang ternyata manusia ini kalau sudah dalam kondisi seperti itu, saya pernah baca buku, if you think you can, you can. Kalau yang sekarang berbeda namanya. You can if you can, if you think you can. Jadi sekarang bukunya seperti tahun 70-an itu saya baca, masih SMP, 70-an. Sekarang itu bacaan adalah motivasi. Tulisan-tulisan itu bahwa orang itu enggak, kekuatan orang ternyata kalau sudah kebenjak dia akan punya motivasi sehebat-hebatnya. Mungkin kalau kita dikejar anjing, lari ketakutan, ada got agak gede sedikit, kira-kira berani lompat kan? Berani. Naikkan. Yang ada apa? Cuma dua kan? Kecebur atau selamat. Kalau nggak sampai dia kecebur. Tapi pikir nggak oh itu dia nggak selamat? Nggak. Yang dia selamatkan itu namanya kekuatan. Orang-orang itu namanya indera keenam. Sebenarnya tidak. Memang di situ lah. Kalau yakin la yuzalu bisyak, ngopak. Itu kehebatan. Nah, dari Musa karena dia seorang nabi, seorang rasul, dia sangat yakin kepada Allah, pasti diselamatkan. Apakah kita nggak bisa? Ya, tergantung inilah kekuatan kita, keimanan kita, keikhlasan kita kepada Allah. Semakin kita lepas diri kita, itu semakin lancar. Nah, untuk usia-usia kita ini ya sudah kan kita beli bayar sekarang. Kuat nggak tenaga kita? Yang udah 60, udah Mas Soleh, saya bayar Mas Soleh sekarang. Berapa saya bisa bayar Mas Soleh? Beda nggak kayak dulu? Beda. Sekuat-kuatnya kita ya. Sudah. Kenapa? Ya kondisi kita sudah mulai seperti itu. Tenaga kita sudah mulai berkurang. Nah, tenaga kita berkurang, tapi jiwa kita harusnya kita bangkitkan, kita semakin menguat. Bagaimana menguatnya? Kekuatan siapa? Ya Qawiyu. Siapa ya Qawi? Ya Qawiyu. Sifat Allah yang maha kuat. Siapa yang maha kuat? Allah. Kita kembalikan kepada yang maha kuat. Kita lemah, kembalikan kepada yang maha kuat. Ayat 6, summa awraqna al-akhirin. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain. Maksudnya apa? Itu golongan Nabi Musa. Fir'aun ditenggelamkan semua kondisinya. Ya, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan seluruh orang yang beriman. Dan Allah tenggelamkan orang-orang semua Fir'aun. Dengan cara apa? Fadlil lahum tariqan bil bahri. Ya besar. Buatlah, pukullah jalan mereka laut tersebut untuk menjadi jalan. Dan
kontrolnya laut itu belum dibuka, belum pecah sebelum selama Fir'aun masih ada di istana itu belum bergerak, udah kontrol Allah. Jibril bilang, mau saya tolong? Kamu enggak. Nabi Musa nggak mau minta tolong, Jibril mau tolong, saya tolong Nabi Musa? Enggak. Bukan nggak mau tolong Jibril, Nabi Musa minta tolong siapa? Allah. Itulah hebatnya Nabi. Seorang Jibril datang mau saya tolongin, kata Musa, kata Jibril, enggak. Saya minta tolongnya sama Allah. Saya dibayangkan. Kalau kita mau tolong, tolongin. Karena sudah yakin yang nolong itu Allah, bukan Jibril. Walaupun Jibril itu malaikat. Rata-rata Nabi Muhammad SAW pernah menolak juga waktu dia ada di Taif. Apa yang terjadi waktu itu? Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Sampai di sana apa yang terjadi? Dilemparin. Jadi kalau kita berdakwah, baru diomongin aja ya biasa aja dah. Dipukulin, dilemparin batu sama kayak tak bayangkan gitu. Apa enggak kesel malaikat? Ya Muhammad, engkau izinkan kan malaikat gunung bilang, ini orang-orang itu becer juga mati gitu kan. Bisa nggak gunung mengejar? Gunung berjalan atau tidak? Gunung itu berjalan. Bisa saja digejar, ceger. Tapi Nabi Muhammad jangan. Enggak lah. Kalau itu khususnya enggak perlu. Kenapa? Enggak perlu dimatiin orang tersebut. Tapi yang terpenting adalah bainahumlah ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku bainahumlah ya Allah. Allah yahdi qaumi bainahumlah ya Allah. Berikanlah hidayah kepada umatku. Sesungguhnya mereka enggak ngerti. Dia enggak tahu kalau itu Rasulullah. Dia enggak paham. Diajak kebenaran, tapi dia enggak mau. Jadi orang-orang jahiliyah seperti itu. Tahu kalimat arti jahiliyah? Bodoh ya. Bodoh. Orang goblok. Kalau saya bilang goblok, itu orang bodoh. Nah, orang yang bodoh itu kadang-kadang dikasih tahu nggak mau. Kenapa orang bodoh? Ya karena tidak sampai ilmu, tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Supaya masuk gimana? Cari hidayah. Hidayah datang atau dicari? Cari. Hidayah dicari. Gak bisa hidayah datang. Jadi hidayah dicari, ya caranya bagaimana? Bergaul sama orang yang baik. Kalau kita bergaulnya dengan orang yang suka ke masjid, lagi nongkrong juga kita akhirnya apa? Ikut-ikutan juga. Tapi kalau kita bergaulnya dengan orang yang nongkrong, ya kita nongkrong jadinya. Tapi kalau kita inilah pergaulan yang menjadikan kita mendekati kepada hidayah. Ya. Nah, ada satu hal waktu terjadi di depan laut dan di belakang musuh apa? Di belakang mereka pasukan Firaun, di depan mereka lautan. Paniklah mereka. Panik. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61, inna lamudrakun. Kita pasti akan tertangkap. Yang bicara siapa? Umat Nabi Musa jelas berpikir kan wajar-wajar saja. Dia bukan nabi. Ya, di depannya laut, belakang Firaun. Ya. Mau ngomong apa lagi? Panik. Innahum lamudrakun. Ayat 61-nya. Kita pasti akan tertangkap. Apa kata Nabi Musa di ayat 62-nya? Kala
Rabbi sayahdi. Di saat panik Nabi Musa tenang. Sekali-kali enggak, enggak bakalan. Ya, sekali-kali tidak, enggak tenang aja. Inna ma'iyya Rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Inna ma'iyya Rabbi sayahdi, dia akan kita tunjuk kepada. Ini dialog Nabi Musa dengan kaumnya yang kita bagikan di dalam Al-Quran pada surat Asy-Syu'ara ayat 61 dan 62. Kemudian apa yang terjadi? Adrib bi'aswaqal bahr. Nah, mulailah itu ada perintah. Ya. Allah memerintahkan adrib, pukul laut itu dengan tongkat. Laut dipukul jeder. Apa yang terjadi? Musa memukul laut. Laut terbelah. Itu terjadi pada surat 63. Laut pun terbelah menjadi jalan besar. Fakana kulubir bin kalqatomil azim. Pada ayat 63-nya, fakana kulubir bin kalqatomil azim. Setiap belahan air itu seperti gunung yang membesar. Jadi jeder bergerak semua. Ini kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, Bani Israel melewati dasar laut yang kering. Bisa dibayangin, jadi kayak gunung jas, dia bergerak kosong jalan. Kalaulah ini bukan dari Allah, nggak bisa terjadi. Kekuatan apa yang bisa membelah lautan? Di Laut Hitam, Laut Merah itu dua laut tidak bisa bersatu airnya. Yang satu sangat pekat asinnya, sehingga kalau berenang di sana nggak usah pakai lampu, nyampur aja udah nggak akan tenggelam. Kenapa nggak tenggelam? Asinnya sangat pekat. Yang satu enggak. Siapa yang bisa buat seperti itu? Bukan minyak dengan air. Kalau minyak dengan air logikanya jelas lah beda. Sama-sama, cuma asinnya bisa pekat. Yang asinin siapa? Di Laut Hitam itu nggak tenggelam. Orang berenang, ya boleh gimana terlalu asin. Laut kan sudah asin. Siapa yang ngasih laut? Aku. Ikan berkeringetan. Itu terjadi. Nah, dengan kondisi ada di al-sokal pukul laut jadi. Nah, lewat apa yang terjadi pada Fir'aun? Ya, melihat Musa berhasil menyeberang, Fir'aun ikut-ikutan. Ia yakin pasti mendarat Musa, ayo kita kejar. Mereka pakai kereta kencana, pasti kejar. Tapi tidak, pasukannya masuk, Allah tutup kembali. Sudah dibuat perangkap sedemikian rupa. Apakah umat Nabi Musa itu dipercepat larinya? Kita juga mengerti ya. Kan kekuatan orang jalan, kan Nabi Musa itu juga kan membawa seluruh umatnya yang udah teler semua. Tapi itu bisa nggak terkejar sampai di tengah dikejar, nggak terkejar. Bagaimana prosesnya? Nabi Musa bisa sampai ke Laut Merah, Nabi Fir'aun bisa tenggelam. Dan jasadnya masih ada sampai sekarang. Ternyata nggak tinggi Fir'aun, itu kecil. Jadi kalau ada orang-orang yang benar-benar biasanya nggak beli banget. Nekat-nekat orang yang kecil-kecil gitu kan. Saya ada dulu, saya nggak sebut namanya. Saya sebutkan misalkan
sobat kecil, apa itu? Tapi emang kecil orang, tapi subhanallah nggak ada yang berani sama dia. Bandel. Bukan berani, Cina yang pada takut. Tapi memang itulah yang terjadi, yang menjadikan Fir'aun diabadikan di Kairo, di Mesir masih ada. Alhamdulillah saya pernah sana melihat, oh gini Fir'aun. Jadi kenapa diabadikan? Allah kasih cuma itu aja yang bisa diabadikan, yang sampai sekarang orang lihat. Itu contoh Fir'aun. Makanya jangan sombong, dua gitu kan. Kalau yang ngomong begini dua. Fir'aun ngomong apa? Ana rabbukumul a'la. Saya lah Tuhan yang tinggi. Mati. Orang sombong hati-hati mati. Apalagi tepuk dada. Udah jantungan tepuk dada pasti pilih. Kan mati. Udah diri. Itu yang dan dalam surat Yunus Allah berfirman, aman Tuhan la ilaha illallazi amanat bihi biqaum Bani Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Nabi Israel, oleh Bani Israel. Nah, Fir'aun di saat dia mau mati dihantam itu, dia ucap la ilaha illallazi amanat. Saya beriman kepada Tuhan yang Bani Israel. Apa kata Allah? Enggak. Jadi kalau orang ngomong la ilaha illallah udah di sakratul maut susah. Ya. Tapi kalau orang yang mendapat hidayah sebelum di sakratul maut dia ucap la ilaha illallah masuk surga. Masuk surga. Saya ada punya teman agak nakal. Dia kiai bergaul dengan pendeta. Jadi pendeta sekarang, karena pendeta itu hebat banget. Kalau ngomong assalamualaikumnya fasih. Alhamdulillah fasih banget. Orang dia jago berubah di umatnya. Tapi bahasa Qurannya dia fasih. Ya. Akrab banget. Kita suka panggil ustaz ya. Ustaz Kambing, kita suka panggil ustaz ya. Karena memang assalamualaikum pasti bahasanya bahasa Betawi juga pasti. Kalau udah ngomong bahaya, orang sangka suruh ceramah di masjid hebat banget tuh dia, pinter, ya dari tahu. Kata saya, divisi kita adalah udah mau mungkin karena hidayah nggak sampai. Bisa ya saya tahu katanya tidak mau lain karena lainnya. Wah, berat banget itu. Dia kepengen tapi hidayah nggak sampai. Jadi kepengen hidayah nggak sampai. Dan saya juga punya teman juga. Itu dulu pernah kali yang WA tersebar orang yang masuk surga Pak, yang mengucapkan la ilaha illallah, penelitiannya dari 1000 itu nggak sampai 10%. Ya, dari 1000 orang nggak sampai 10 itu yang mengucapkan la ilaha illallah di rumah sakit. Ditanya apa sih amalan-amalannya? Kok orang bapak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Rata-rata bukan amal ibadahnya, bukan sholatnya, bukan. Orangnya baik, sama tetangga, sama keluarga. Jadi kebaikan-kebaikan itulah bukan karena kita di masjid terus kita sholatnya khusyuk, bukan itu. Jadi kebaikan yang terbaik adalah dengan tetangga, dengan masyarakat. Tapi ditambah yang dibaca hilang, udah baik terus gak sholat bukan mizari. Enggak. Pokoknya dia menebarkan afsus salam, keselamatan kepada orang. Pokoknya kalau emang dia enak aja gitu. Kalau dekat dia aman. Ada gak kita dekat sama orang awalnya? Gue kenal ini, lari aja orangnya. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau dia sudah bisa orang itu bangsa yang muslim, siapa yang selamat dari orang lain, itulah al-muslim bangsa itu. Jadi seorang muslim itu bagaimana orang terselamat dari omongannya, dari kelakuannya, nyaman.
Jadi penting kita ini. Pentingnya apa? Penting orang yang sering silaturahim itu insya Allah berikan kemudahan dia menyambung. Makanya jangan berat kita untuk mendatangi orang lain. Kita datangi. Karena biar bagian Islam itu bukan hanya sholat, bukan zakat, bukan haji, apa lagi? Bukan zakat, haji, apa lagi? Puasa, bukan itu saja. Itu ibadah makhluk yang jelas. Urusannya kepada Allah. Kalau kepada Allah entenglah Allah. Kepada Allah aman gak kita? Uang kita dosa diampuni kalau kita tobat. Yang repot kalau pada manusia, kita punya salah, Allah cepat kita minta ampun. Diampuni tidak? Diampuni. Kalau pada manusia lama. Sakitnya di sini itu masih sakit. Maka yang paling berat, ya tetap kita suka beribadah ke masjid, tapi di masyarakat kita afsus salam, tebarkan kedamaian, keselamatan. Itu yang perlu kita ambil. Jadi inilah yang kira-kira yang bisa kita dapatkan dari pelajaran kisah Nabi Musa yang kita bisa ambil bahwa sebegitu hebatnya Nabi Musa dan segitu yakinnya kepada Allah, itu dia diselamatkan sampai pengikutnya yang dari sudah pasrah takut yakin, ayo berangkat. Itulah tadi saya katakan, kalau orang sudah la haula wala quwwata illa billah, sudah menyerahkan diri kepada Allah, Allah yang akan tahu. Ya mudah-mudahan keimanan kita semakin kuat, keyakinan kita kuat sama Allah, kita pasrahkan kepada Allah semua jiwa raga kita, biarlah Allah sebagai penolong kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca? Iya. Kita baca itu semua? Iya. Sering? Berapa kali? Minimal 17 kali. Minimal 17 kali kita baca. Ya, karena Diresapi? enggak. Harus diresapi, yakin. Iyyaka na'budu kepada Engkau. Wa iyyaka nasta'in. Iya. Kepada Engkau lah aku minta tolong. Malaikat Jibril mau saya tolong enggak? Aku minta tolong Allah. Itu hebat kan? Jadi kita pasrahkan kepada Allah. Oke, ini saja dulu. Ada yang mau disampaikan. Silakan Pak yang bertanya. Terima kasih Bapak. Udah ngantuk. Satu pertanyaan Pak Ustaz. Ya Pak. Tanda-tanda yang orang yang mendapatkan hidayah itu seperti apa ya? Melalui tanda apa seperti apa gitu? Bahwa orang itu dapat hidayah nih. Seperti apa ya? Iya. Tahu Google Map? Tahu Google Map? Betul, Pak. Iya. Jadi hidayah itu petunjuk. Ya. Orang yang dapatkan dikasih petunjuk, sampai gak kira-kira? Bisa sampai, tapi bisa juga kadang-kadang dia masih ya saya Google Map saat ini, tapi kalau dia benar-benar dicari terus dia sampai dia. Itu Google Map. Ada, maaf karena nama saya ini, ada namanya Taufik. Kalau Taufik gimana? Kita pengen ke Bandung, ke jalan siaga nomor 2 ke Bandung sampai.
Kalau ya, jadi kita pengen mana sampai Wa taufiqi illa billah. Jadi perbedaannya di situ. Kalau taufik itu sampai. Kalau hidayah ada perjalanan. Gitu. Proses, ada proses. Makanya orang yang dapat taufik itu alhamdulillah. Kalau hidayah alhamdulillah sampai deh insyaallah. Cuma proses berat. Makanya hidayah itu berat. Terus bagaimana? Sekarang kita lihat. Kalau dia mendapat hidayah, tadinya bagaimana dia? Awalnya arogan, awalnya pokoknya ahli maksiat. Dia sudah mulai meninggalkan sedikit demi sedikit. Pada akhirnya jalan petunjuk ya sampai kepada Allah. Makanya kita jangan sering memvonis orang. Nah, benar dia. Jangan dulu deh. Kita nggak tahu. Kita kan sering memvonis ya, melihat orang begini, benar boleh. Karena kita nggak pernah paham. Orang yang sering sholat pun apakah dijamin akhir hayatnya di Islam? Jamin? Belum tentu. Makanya kita terus ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mana itu kita baca? Sholat lagi. Cuma betulnya kalau kita benar-benar pahami sholat, gak perlu yang lain. Ya kan? Ihdinas siratal tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita sudah siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang kita kepada Allah. Jadi ciri-cirinya ya tadinya dia begini, sekarang dia udah mulai lurus-lurus dikit-dikit lah gitu kan. Kayak map ini kan, dia mau jalan kembali, paksa map balik terus itu. Orang kalau bawa kendaraan pakai map bilang ke sana, sini. Kan ada juga kita kan, so tahu kita kan daripada map kita. Kalau sini suruh map kanan, kita ke kiri. Oke, masih ditunjukin tuh map. Tapi nggak sampai, tapi jauh banget dia. Tapi kalau dia nggak pakai map, dia belok kiri, suruh kanan belok kiri, sampai nggak? Nggak. Ya kan, enaknya saya ngomong sekarang udah paham semua. Google Map udah tahu itu. Yang dari Google Map, kalau kita nih birunya ke kiri, ke kanan, kita ke kiri masih nggak di jalannya? Masih tahu juga masih. Dan masih dapat hidayah dia sampai di mana orang itu kan nggak tahu map. Masih diberikan terus itu map itu hidayah itu. Ya. Jadi kita mau yang cepat atau yang lambat? Nah, kalau memang sudah nih itu tidak Bismillahirrahmanirrahim, ikutin semuanya, insya Allah lebih cepat. Jangan risau. Manusia kan kadang-kala udah dapat petunjuk masih terpikir lagi, masih penasaran. Kenapa? Ya setan memang tidak pernah berputus asa. Karena jadi setan, iblis kita sampai akhirat, sampai terus. Jadi kita yang sudah mendapat hidayah saja kadang-kadang masih, kalau kita tuh saya juga ya, kalau kita itu saya juga, tidak ada orang itu enggak, termasuk saya. Udah benar kadang-kadang kita masih ada aja pikiran kebenarannya. Kenapa? Ya memang iblis setan yuwaswisu fi sudurin nas. Kita baca lagi Qur'an binas. Kita selalu ini baca Qur'an binas kan? Waswis selalu membisikkan kepada hati kita. Ya. Ya mudah-mudahan hidayah yang kita dapat ini jangan lagi kita banyak lika-likunya, ambil jalan pintas dapat alhamdulillah dapat hidayah. Orang yang dapat hidayah sampai prosesnya adalah apa? Tergantung dia ikutin benar enggak tuh. Hudan lil muttaqin. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa itu artinya? Zalikal kitab, inilah kitab
dan Tujuh. lah Bapak Ibu, ada keraguan, jangan ragu dan dapat petunjuk karena kita masih ragu juga. Ya, udah dikasih map masih ragu juga, suruh lurus kita kiri gitu. Sering nggak yo? Yang biasa pakai map katanya? Sering. Alah, ini pengetahuan gua kan gitu. Udah dikasih tahu map. Tapi kalau Google Map ada yang ngaco juga. Ini kalau Google Map, ya kalau Google Map ngaco, tapi kalau Hidayah nggak ngaco. Cuma kadang-kadang kita yang ngaco. Tapi kalau memang itu map benar-benar di daerah yang kita nggak tahu, ikutin nggak? Ikutin. Dan ikutin itu. Tapi kalau di sini, halah dari pasar minggu mau kemari ke Surabaya sini, lewat sini aja kita lebih tahu kok. Karena kalau kita sudah lebih tahu, itu hal yang berbeda. Ya, jadi saya karena map, mohon maaf, untuk memudahkan saja, map kadang-kadang kita masih sudah ada petunjuk, kita masih kiri, kanan, itu masih udah lil. Tapi inilah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Al-Quran. Ya mudah-mudahan ya kita mengaji ini dari hari ke hari hati kita semakin terbuka, semakin dekat pada Al-Quran. Walaupun sedikit kita masih mau membaca, kalau bisa sedikit tadabbur. Ya tadabbur sedikit, buka apa sih artinya gitu kan. Kalau selama ini pengen yang membuat pengen banyak, ya karena Al-Quran mengatakan bukan aksar amalan, tapi ahsana amalan. Di surat Al-Mulk apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allazi khalaqal mauta, yang menciptakan maut, kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, sebagai ujian. Ahsan amal. Untuk apa? Ayo, bukan aksar amal, bukan yang banyak, tetapi adalah yang baik, yang terbaik, amal yang terbaik. Kita masih pengen cari banyaknya, bukan lainnya. Kalau Rasulullah bilang kita masih kuantitas, bukan kualitas. Jadi ngambil makanan yang penting banyak, tapi banyak musuh kan ada berzalim. Ya, orang-orang cerdas kalau dikasih makanan, dikasih buah-buahan, ngambil yang banyak atau ngambil yang cakep. Yang ngapain ngomong satu keranjang isinya? Kalau kita bisa juga, kalau nggak ambil, ya pilih aja lah. Asal amal. Nah, kita juga beramal, baca Al-Quran, banyak alhamdulillah. Tapi yuk kita benerin dikit-dikit dengan kita baca terjemahannya sedikit. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Kalau Bapak nanti setelah sholat Isya kita akan sedikit Hmm.